di sekolah. Di tempat lain banyak orang yang tidak bisa menikmati belajar di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah karena keadaan yang terjadi saat ini. Jadi anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami, menyertai kami hingga saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kami. Pimpin kami semua Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami semua Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Demi Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Apakah semua hari ini hadir? Iya, hari ini semua hadir. Semua dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tema yaitu ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Apa ada yang tahu apa itu ibadah? Valen, apa itu ibadah? Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Putri, apa itu ibadah? Ya, betul. Ibadah adalah pergi ke gereja. Kata Putri, ibadah adalah pergi ke gereja. Apa lagi? Siapa yang tahu apa itu ibadah? Ya, kata Nia, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Jadi betulkah hari ini kita melihat apa itu ibadah? Kita pergi ke gereja, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, mengembangkan sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, memahami ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang menjadi tujuan mengapa kita harus belajar tentang ibadah sejati, yaitu kita lihat bersama-sama anak-anak di sini. Dengan pembelajaran pada pagi ini, kita diharapkan peserta didik, anak-anak semua diharapkan untuk dapat menjelaskan arti ibadah yang sesungguhnya. Yang kedua, kita semua diharapkan untuk dapat menuliskan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita semua diminta untuk dapat menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku melayani sesama sebagai melaksanakan wujud ibadah yang sejati. Jadi anak-anak semua, apa itu ibadah? Arti ibadah secara umum yaitu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi berarti kalau misalnya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang teman-teman kita yang beragama lain, misalnya orang Islam, kalau mereka puasa itu disebut ibadah. Orang Kristen ketika mereka pergi ke gereja berarti mereka mengerjakan perintah agama, yaitu ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Jadi di sini ibadah yaitu pengertian secara umum yaitu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah didasari ketaatan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang berikut ada macam-macam ibadah. Siapa yang tahu apa-apa saja ibadah yang sering kita lihat atau yang sering kita lakukan setiap hari? Ada yang tahu?
yang kita sering lakukan sebagai orang Kristen itu secara umum. Tetapi di sini kita juga dapat melihat apa itu ibadah secara khusus, yaitu secara khusus ibadah adalah ungkapan rasa takut, hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah memelihara dan mengasihi kita. Apa bukti kalau Tuhan sudah memelihara dan memelihara kita dan mengasihi kita? Siapa yang tahu? Ya, betul. Kalau hari ini kita diberikan kesehatan dari Tuhan, kita diberikan kekuatan dari Tuhan, itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi anak-anak semua, kata ibadah berasal dari kata aboda yang berarti bakti, hormat. Penghormatan atau dapat juga kita artikan sebagai sikap, suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui dan menghargai Tuhan. Bagaimana sikap orang yang mengakui dan menghargai Tuhan? Ya, betul. Mengikuti perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang. Itu adalah sikap-sikap orang yang mengakui. Bagaimana cara kita mengakui bahwa adanya Tuhan? Alfando? Iya, betul. Alfando bilang kalau membuktikan bahwa kita mengakui bahwa adanya Tuhan, Alfando bilang kalau kita mau pergi sekolah, kita bangun tidur, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Jadi itulah cara kita untuk menghargai dan mengakui bahwa Tuhan ada. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati, anak-anak? Nah, di sini kita lihat ibadah yang sejati bukan sekedar kita pergi ke gereja. Ibadah yang sejati bukan sekedar kita berdoa. Ibadah yang sejati bukan sekedar kita memberi persembahan. Ibadah yang sejati bukan sekedar kita memuji Tuhan. Lantas, terus apa itu ibadah yang sejati? Baik, hari ini kita akan belajar apa kata Rasul Paulus tentang ibadah yang sejati. Kita akan lihat bersama-sama dari surat Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat kedua dan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ibu akan bacakan bagi kita semua. Semuanya diam, tenang ya, jangan ribut. Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terus menurut surat Yakobus, di situ Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, itulah ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus dan surat Yakobus. Jadi menurut Rasul Paulus, ibadah yang sejati itu yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh. Bagaimana Ibu cara kita mempersembahkan tubuh? Apakah kita bawa kita punya tubuh terus kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah itu yang disebut mempersembahkan tubuh? Bagaimana Ibu cara kita mempersembahkan tubuh? Apakah kita lakukan seperti ajaran-ajaran agama lain?
ketika mereka beribadah, mereka mempersembahkan tubuh sebagai korban atau tumbal yang dikorbankan kepada dewa-dewa atau kepada orang-orang yang dianggap lebih berkuasa. Jadi anak-anak semua di sini masuk Rasul Paulus bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu yang pertama kita lihat di dalam tubuh ini terdiri dari berapa anggota-anggota. Beberapa anggota, ada banyak anggota di situ. Ada apa saja? Ya betul, ada mata kata Nia. Ada apa lagi? Ya ada mulut, ada tangan, ada kaki. Nah, terus bagaimana cara itu kita kasih persembahkan ini mata, mulut, tangan kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Apakah kita harus potong, kita tangan terus taruh di persembahan, atau kita harus angkat kita punya mata sebelah terus kita berikan di dalam kotak persembahan? Bukan seperti itu. Jadi di sini kita lihat maksud Rasul Paulus yaitu mempersembahkan tubuh, berarti seluruh anggota tubuh kita, mata, mulut, telinga, kaki, tangan, kita dapat lakukan, kita dapat berbicara, kita dapat melihat sesuatu yang manis. Semua tindakan kita persembahkan untuk Tuhan. Berarti tindakan yang seperti apa? Tindakan yang baik, bukan tindakan-tindakan yang menyakiti sesama. Jadi anak-anak semua, hari ini kita boleh belajar bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita jangan buat. Jangan kita pakai mata kita untuk lihat hal-hal yang tidak baik. Jangan kita pakai tangan kita untuk ambil sesuatu yang bukan milik kita. Jangan kita pakai mulut kita untuk berbohong. Jangan kita pakai tangan kita untuk pukul teman. Jadi kita pakai anggota tubuh kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang berikut, kita harus hidup kudus, hidup yang berkenan. Dengan cara apa? Ketika kita menjaga kesucian hidup kita bicara hal-hal yang benar, kita berkata-kata hal-hal yang baik, ini adalah kita menjaga kekudusan hidup kita. Apa kata Rasul? Apa kata Yakobus tentang mengendalikan lidah? Di sini maksud Yakobus yaitu menjaga ucap dan menjaga tutur kata. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kata-kata kita tidak jadi berkat untuk orang lain. Jadi anak-anak semua, hal yang kedua yang dikatakan Yakobus yaitu mengunjungi anak-anak yatim. Ibu, saya ini kan masih anak-anak. Bagaimana saya bisa pergi mengunjungi anak-anak yatim sedangkan saya ini kan masih anak-anak? Bagaimana ibu, saya masih kecil, mana saya mengunjungi janda-janda, orang-orang yang dalam kesusahan? Bagaimana caranya? Maksudnya di sini, ketika kita melihat siapa mereka itu orang janda-janda, anak-anak yatim, yaitu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa saja dia? Misalnya, kita lihat teman kita yang sedang sedih, kita datang, kita hidup, itu kita sudah menolong mereka. Ketika ada ujian begitu, teman kita kesusahan karena dia punya pena tidak ada, kita kasih pinjam pena kepada anak teman kita itu, berarti kita sudah menolong, membantu orang yang sedang kesusahan. Jadi anak-anak semua, hari ini kita sudah tahu bahwa tindakan kita yang mencerminkan kehidupan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus semua yang berkenan kepada Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita harus mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi sikap yang baik kita, bagaimana sikap yang baik kita dalam beribadah? Yaitu sungguh-sungguh, tulus, sopan, dan penuh dengan kerendahan hati. Perhatikan di sini. Berarti
di sekolah. Kita lihat bersama-sama contoh ibadah yang sejati di sekolah, yaitu ketika guru menjelaskan kita jangan ribut. Ini contoh yang paling sederhana yang kita dapat lakukan sebagai ibadah kita di sekolah, yaitu ketika guru mengajar kita tenang, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi, iya betul, kita mengerjakan tiket yang diberikan oleh guru. Misalnya jadwal kita untuk membersihkan kelas, kita lakukan dengan baik seperti kita sudah beribadah. Apalagi kita berbagi dengan teman. Kita misalnya bekal kita ada lauk, kita bagi dengan teman-teman ini. Akhirnya kita dapat melaksanakan ibadah di sekolah. Itu artinya yang berikut, kita dapat bergaul dengan siapa saja. Kita tidak pilih teman. Kita tidak lihat dia sama-sama pintar atau dia sama-sama kaya baru kita berteman, tetapi kita mau berteman dengan siapa saja. Ibadah yang kita dapat lakukan di rumah, coba perhatikan gambar ini, yaitu membantu orang tua, membersihkan piring, menyuci piring, membersihkan rumah, membantu orang tua kalau dia lagi sakit, kita memberi minum obat, memberi makan dia. Ini adalah contoh-contoh ibadah yang dapat kita lakukan di rumah. Ini ibadah yang dapat kita lakukan di tempat bermain. Ketika teman ada kesusahan, ada jatuh dari sepeda, kita menolong. Ketika teman ada terluka, ketika bermain ada terluka, kita dapat menolong. Ketika teman sedang menangis, sedang bersedih, kita dapat menghibur. Nah, ibadah juga dapat kita lakukan di mana saja. Di sini apa? Di situ ada seorang anak yang memberi persembahan memberi uang kepada pengemis. Ada seorang anak yang berusaha untuk menolong neneknya ketika menyeberangi jalan, seorang nenek menyeberangi jalan. Ada kerja bakti. Kita bergotong royong untuk bekerja sama. Ada apa lagi itu? Ada orang yang berusaha mendorong motornya, ada teman yang membantu untuk mendorong. Jadi ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus, ketika kita bisa pakai kita punya kaki tangan untuk menolong sesama. Jadi kesimpulan kita pada hari ini anak-anak, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ibadah yang benar menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapat melakukan apa saja, baik di rumah, sekolah, di gereja, di tempat bermain. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Untuk itu kita harus menunjukkan sikap hidup yang sopan. Kita harus menunjukkan sikap hidup yang benar, berkata benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, dan selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya melakukan semua yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ada tugas untuk kita semua ya. Tugasnya yaitu cari di YouTube. Ada lagu tentang ibadah yang sejati dalam lagu KPJ nomor 264. Judulnya Apa Arti Ibadah. Ini tugasnya nanti anak-anak semua kumpul minggu depan. Di situ contoh sikap yang baik. Dari lagu itu kita bisa temukan apa contoh sikap yang baik dalam lagu itu. Sikap yang baik dalam beribadah. Dan yang kedua, contoh ibadah yang sejati dalam lagu itu. Jadi tugas kita hari ini yang akan dikumpulkan minggu depan, mencari contoh sikap yang baik dalam beribadah pada lagu itu. Apa arti ibadahmu, dan sebutkan contoh-contoh ibadah yang sejati di dalam lagu tersebut. Kita akan kumpul minggu depan. Nah,
cukup sampai di sini. Pelajaran minggu depan kita akan belajar bersama-sama. Beribadahlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih anak-anak. Saat ini kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita. Kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Saat ini Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah sendiri mau pimpin kami dalam perjalanan hingga kami boleh tiba bersama dengan keluarga kami dalam keadaan selamat. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.